Amerika dan Cina berpotensi perang di LCS. Begini tanggapan Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan Indonesia ingin kawasan Laut Cina Selatan yang damai dan stabil. Hal itu diungkapkan Retno dalam press briefing di Jakarta pada Sabtu 12 September 2020 di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina di kawasan tersebut. Indonesia sampaikan bahwa Indonesia ingin melihat kawasan LCS damai dan stabil, di mana prinsip-prinsip internasional yang diakui secara internasional ditegakkan termasuk UNCLOS 1982. Selain kembali menegaskan fungsi UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum internasional untuk semua aktivitas di perairan dan laut, Retno juga membahas soal kode etik yang masih dalam tahap penyelesaian. Retno mengatakan bahwa the Code of Conduct in the South China Sea harus konsisten dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia juga sampaikan bahwa UNCLOS 1982 adalah satu-satunya basis untuk penentuan maritime entitlements, kedaulatan dan hak berdaulat, jurisdiksi dan legitimate interest di perairan dan laut, tegasnya. Sebelumnya pada pekan lalu Indonesia, negara ASEAN lainnya serta Cina telah mengadakan pertemuan untuk membahas soal penyelesaian Code of Conduct. Dalam pertemuan secara online yang dihadiri para menteri luar negeri itu, Cina mengatakan negaranya ingin menyelesaikan pembentukan kode etik soal Laut Cina Selatan. Tujuannya adalah demi menghindari bentrokan di kawasan yang diperebutkannya dengan sejumlah negara tersebut. Cina harus menyelesaikan kode etik dengan negara-negara ASEAN secepat mungkin untuk menciptakan seperangkat aturan yang mencerminkan karakteristik kawasan itu, kata Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, Kamis. Pernyataan itu disampaikan saat Amerika Serikat Cina makin meningkatkan kehadiran di kawasan yang merupakan jalur penting bagi perdagangan internasional itu. Sebagaimana diketahui, Cina terus memperluas klaimnya di kawasan dalam beberapa bulan terakhir. Ada sekitar 90% kawasan Laut Cina Selatan yang diklaim Cina. Negara itu bahkan telah membangun pulau-pulau buatan dengan infrastruktur militer. Langkah itu tidak hanya menarik amarah dari negara-negara memperebutkan kawasan Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, tapi juga Amerika Serikat yang memiliki militer terbesar di dunia. Amerika Serikat menganggap langkah Cina itu bisa membahayakan kawasan, dan atas dasar itu Amerika Serikat telah meningkatkan kehadirannya di perairan. Pada Juli, Amerika Serikat bahkan dengan tegas menyebut klaim Cina melanggar hukum internasional. Namun, kegiatan Amerika Serikat itu justru membuat Cina marah. Hingga kini, kedua negara terus saling memperkuat posisi militer mereka di perairan, memicu kekuatan di antara negara-negara kawasan akan terjadinya perang senjata. Arogansi Cina di Laut Cina Selatan memunculkan asumsi wilayah tersebut akan terjadi perang. Campur tangan Amerika Serikat yang ikut mendukung negara ASEAN dan negara-negara wilayahnya diklaim Cina membuat ketegangan makin memuncak. Kendati demikian, Indonesia berulang kali menegaskan akan tetap menjaga perdamaian dan enggan terlibat dalam pertikaian. Para pemimpin Indonesia dan Cina sepakat untuk menyelesaikan masalah di Laut Cina Selatan melalui dialog.
Pejabat senior pemerintah Indonesia pada Rabu 9 September 2020 mengatakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mitranya dari Cina, Wang Fenghe, telah sepakat untuk menyelesaikan masalah yang timbul di Laut Cina Selatan. Kedua menteri tersebut dalam pertemuan di Jakarta pada Selasa 8 September 2020 juga membahas kemungkinan mengadakan latihan militer bersama. Prabowo dan Wei juga membahas wacana pelatihan personel dan investasi dalam proyek-proyek food estate Indonesia, kata seorang pejabat kepada The Straits Times tanpa menyebut nama, dikutip sosok.id Minggu 13 September 2020. Prabowo dan penasehat negara Cina yang berkunjung dan Menteri Pertahanan Wei membahas masalah bilateral, termasuk upaya bersama untuk memerangi virus corona dan kerjasama dalam industri pertahanan, kata pernyataan pers yang dikeluarkan oleh kantor Prabowo pada Selasa malam. Wei dalam pertemuan tersebut mengatakan, Cina bersedia untuk memperkuat dialog dan konsultasi dengan Indonesia untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, kantor berita Xinhua melaporkan. Wei diketahui mengunjungi Indonesia setelah mendarat di Kuala Lumpur pada hari Senin, di mana dia mengadakan pertemuan terpisah dengan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, dan Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob. Kunjungan itu dilakukan ketika para menteri luar negeri dari 10 anggota blok ASEAN yang mencakup Indonesia dan Malaysia memulai konsultasi regional tahunan pada hari Rabu, 9 September 2020. Dengan gesekan Amerika Serikat Cina termasuk di Laut Cina Selatan diharapkan menjadi agenda. Pertemuan ASEAN dilakukan secara virtual akibat pandemi COVID-19 dengan Vietnam sebagai ketuanya. Sementara itu, diplomat senior Cina penasehat negara Wang Yi mengatakan pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat secara langsung melakukan intervensi dalam sengketa teritorial dan maritim di Laut Cina Selatan karena kebutuhan politiknya sendiri, Reuters melaporkan. Amerika Serikat menjadi pendorong militerisasi terbesar di kawasan tersebut, ungkap Wang dalam konferensi video dengan para menteri luar negeri di KTT ASEAN. Perdamaian dan stabilitas adalah kepentingan strategis terbesar Cina di Laut Cina Selatan. Itu juga merupakan aspirasi strategis bersama dari Cina dan negara-negara ASEAN, katanya dalam sebuah pernyataan yang diposting di situs Kementerian Luar Negeri seperti dikutip oleh Reuters. Terkait hubungan Indonesia-Cina, pejabat Jakarta mengatakan bahwa hubungan bilateral telah ditandai dengan proyek yang saling menguntungkan, seperti proyek industri nikel joint venture di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Namun ada juga beberapa insiden perbatasan laut yang menegangkan antara kedua negara yang telah dikelola oleh Jakarta dan Beijing. Indonesia telah berulang kali menekankan kedaulatannya atas wilayah di utara Kepulauan Natuna, di mana dikatakan telah terjadi perambahan oleh kapal Cina dan Vietnam selama bertahun-tahun. Bahkan kapal Cina kembali terdeteksi di Natuna belum lama di bulan September ini. Tiga tahun lalu, seorang pejabat senior pemerintah Indonesia meluncurkan peta yang mengidentifikasi bagian Laut Cina Selatan di utara Kepulauan Natuna sebagai Laut Natuna Utara. Meskipun wilayah tersebut termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, namun sebelumnya tidak disebutkan namanya dan dijadikan bagian dari Laut Cina Selatan. Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatannya. Tetapi Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga mengklaim bagian-bagian dari wilayah yang dilalui perdagangan sekitar 3 triliun US dollar setiap tahun.
Meski begitu, Indonesia telah bersikukuh tidak menjadi pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan dan tidak ingin terlibat dalam persaingan Amerika Serikat Cina untuk mendapatkan pengaruh regional. ASEAN Indonesia ingin menunjukkan kepada semua bahwa kami siap menjadi mitra, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada Reuters Selasa. Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini. Indonesia telah menyaksikan banyak investasi Cina dan kerjasama bisnis di negara itu dalam beberapa tahun terakhir, termasuk perusahaan farmasi milik negara Bio Farma yang bekerja dengan perusahaan Cina Sinovac untuk vaksin COVID-19 sejak April. Ekonomi terbesar di Asia Tenggara saat ini sedang mencari investor untuk mendorong pengembangan 2 perkebunan pangan nasional di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya untuk mencegah dampak buruk dari krisis pangan global akibat pandemi COVID-19.